Merhaba yang artinya hello para sosmeder, bagaimana kabar hari ini? Masih ngelamun tarik mikirin kerjaan yang belum dapat seperti saya? Kali ini saya akan merangkum cerita film bergenre kriminal bercampur misteri. Film ini menceritakan seorang pria mantan pengacara beralih menjadi juru taluntik swasta. Kalau bahasa trennya mah detektif. Tanpa basa-basi baso-baso, sediakan kopi hitam dan kacang berbulu. Intro. Film memperlihatkan seorang pria bernama Sadik terbangun karena ada telepon masuk dari temannya yang menyuruh ia datang ke kantornya. Lalu Sadik membuka pintu karena ada tetangganya bernama Fatma meminta bantuan Sadik agar ia mau membujuk si ibu apartemen supaya tidak mengusirnya. Dan Sadik pun menyanggupinya. Scene berganti pada Sadik, seorang mantan pengacara yang menjadi juru taluntik swasta datang menghampiri teman lamanya yang bernama Maide. Maide meminta bantuan Sadik untuk mencari anak pramusiwinya yang bernama Tepi karena sudah lama tak pulang-pulang. Sadik mencari info Tepi kepada ibunya yang bernama Yeter. Katanya terakhir mendengar Tepi kerja di barber. Tiba-tiba datang anak bungsu Yeter bernama Pinar. Ia meminta izin kepada ibunya jika ia akan eskul olahraga. Saat itu Sadik bertanya tentang kakaknya. Pinar yang culas pergi dan memberitahu Sadik jika Tepi menyukai pesta check up. Ketika Sadik akan pergi, ia diberi gelang emas tanda uang muka karena sudah mau mencari Tepi. Sadik yang ada di jalan mengetahui jika Pinar bukan mau eskul olahraga melainkan eskul ngemplud. Ia terus mengikuti Pinar lalu menunggu sambil berhitung. Dalam hitungan 3.600, Pinar keluar bersama kekasihnya. Ia pun menghampiri mereka. Alangkah terkejutnya jika kekasih gelap Pinar itu Macit, suami Maide. Namun, Sadik tak peduli. Ia pun bertanya pada Pinar tentang pesta check up itu. Pinar menjawab jika pesta itu digelar setiap Kamis malam dan menyuruh Sadik datang ke apotek Simge agar lebih tahu. Esok harinya Sadik datang ke apotek Simge dan menanyakan Tepik. Namun ia malah diusir oleh penjaga apotek yang bernama Ahmed karena ia tak mau membahas soal Tepik. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba Annem, cevap veriyorsun diyeceğim ha. Ahmet mi çağırdı sizi? Yardım hayır. İmdat, adam peki. Ne oluyor ya sen? ya Sadik pun diculik. Sadik yang dihadapkan bersama bos mafia di kota tersebut, si bos menanyakan kenapa Sadik terus mencari Tepi. Dengan santai ia menjelaskan alasannya. Si bos berkata pada Sadik jika ia bisa menemukan Tepi, ia akan diberikan 20.000 lira dibandingkan 5.000 lira imbalan dari Maide. Karena si bos pun sama sedang mencari-cari Tepi, Sadik pun bergegas pergi. Setibanya di apartemen, Sadik yang keheranan sambil melihat foto Tepik, kenapa ia bisa kena dengan orang-orang culas seperti si bos mafia dan Ahmed si penjaga apotek. Malam berganti pagi, Macit, Maide, dan Sadik bersama istrinya bernama Rezan memberitahu kebahagiaannya bahwa Rezan sedang hamil.
Dan ternyata itu semua hanya flashback Sadik saja. Lanjut, terlihat Sadik sedang sebat tanpa koptam, mencurigai Ahmed dan lanjut membuntutinya. Grave. Saat dibelokkan Ahmed tiba-tiba menghilang, Sadik yakin jika Ahmed masuk ke dalam klinik tersebut. Sebelum masuk ia menghubungi rekannya untuk minta info klinik dan data Ahmed. Setelah itu ia pun masuk dan berpura-pura ada janji untuk check up dengan Ahmed pada penjaga klinik tersebut. Sadik terkejut karena melihat banyak pria, wanita sampai anak-anak di sana. Saat bertemu dengan Ahmed, seorang people smuggling, Sadik mengancam akan melaporkan pada kapten polisi kota tersebut jika tidak memberitahu perihal Tepik. Her şeyi anlatacaksın bana. Yok. Ahmed akhirnya buka suara bahwa Tepik adalah seorang germo profesional yang selalu membawa wanita naik mobil sedan hitam tiap Kamis malam bersama Sepdet rekannya untuk menemui kliennya. Namun, sudah 6 bulan, Tepik tak ada kabar. Serasa informasi yang didapat belum cukup, Sadik meminta nomor plat mobil Sepdet kemudian pergi meninggalkan Ahmed. Sesudah urusan bersama Ahmed selesai, Sadik menghubungi rekannya untuk melacak nomor plat mobil Sepdet. Tak jauh terlihat seorang pria memantau Sadik yang sedang ngaso sambil memberitahu ciri-ciri Sadik pada seseorang di telepon. Keesokannya Sadik sedang jalan-jalan bersama kiriknya. Tiba-tiba Maide menelepon dan mengajaknya makan siang di restoran Sera. Sadik yang sedang menunggu Maide, ia terkejut dihampiri oleh mantan istrinya. Rezan meminta bantuan Sadik untuk jadi kambing hitam dalam kasus yang menyeret Rezan jadi terdakwa. Namun, Sadik menolaknya karena masih sakit hati telah diceraikannya saat ia terpuruk dalam penjara. Silahı var. Beni senin kadar kimsesiz. Terlihat Sadik yang menuju apartemen, tiba-tiba Fatma memanggilnya. Di apartemen Fatma, Sadik curhat tentang rasa sakit hatinya dikhianati Rezan menikah dengan pria kaya saat ia di penjara. Fatma berusaha merayu dan menenangkan Sadik. Maklum, Fatma kan bekerja di bagian PS, tidak pakai K. Tiba-tiba Maide menelepon dan meminta maaf karena sudah berbohong perihal Arif, suami baru Rezan, terpaksa meminta Sadik untuk dikambing hitamkan dan sanggup membayar berapapun yang Sadik minta. Setelah mendengar hal itu, Sadik marah dan langsung menutup teleponnya karena Maide juga tidak menghargai sebagai teman. Ya mau nggak marah gimana, udah mah dikhianati sekarang datang malah minta tolong agar jadi kambing hitam. Sadik yang marah pun tiba-tiba melihat Fatma dan tergoda akhirnya melakukan pengempludan. Malam harinya terlihat Ahmed yang terbangun saat melihat wanita serongnya mati. Tiba-tiba Kimse konuşma. Sean memperlihatkan Sadik tampil beda, tidak seperti biasanya. Ya mau nggak beda gimana, ceria gimana, udah dikasih gesekan alami. Sadik sedang melihat klinik tempat Ahmed menyekap orang-orang. Ada seorang kakek memberitahu jika Ahmed sudah meninggal tadi malam. Rekan Sadik menelepon jika plat mobil waktu itu milik mobil yang disewa oleh Kaan Holding 6 bulan lalu. Lebih menariknya, mobil ditemukan hancur terbakar 20 hari yang lalu. Pemilik mobil itu ialah Sepdet Koru, kepala keamanan di perusahaannya, dan mantan kapten polisi yang diberhentikan secara tidak hormat. Diduga orang yang mati di mobil tersebut ialah Sepdet Koru. Lalu, rekannya memberikan alamat rumah Kadriye, istri Sepdet Koru. Scene berganti pada Sadik yang menyamar menjadi pegawai asuransi jiwa untuk membicarakan klaim asuransi yang Sepdet Koru dapatkan. Namun, adik ipar Sepdet Koru tidak tahu menahu tentang hal itu, karena Pak Tahsin, koordinator perusahaan, tak memberitahunya. Sebelum pergi, Sadik meminta nomor HP Kadriye dan kartu nama Pak Tahsin. Kadriye mengetahui dan memarahi adiknya yang sembrono memberikan kartu nama Pak Tahsin. Singkat cerita, Sadik sedang berbicara dengan Maide via telepon, yang dimana Maide meminta Sadik menyetujui tawaran Rezan. Tapi Sadik tetap kekeh menolaknya.
Sen eğer gelirsen, hayır. Arif'e benden selam söyleme. Sesampainya di apartemen, Sadik melihat Fatma sedih karena dipaksa menandatangani surat perjanjian dilarang berhenti mengemplud oleh germoknya. Sadik yang mendengarnya meminta bantuan si bos. Tak sampai 5 menit, anak buah si bos memberikan surat perjanjian ngemplud pada Sadik sambil mengingatkan agar cepat bekerja lagi untuk mencari Tepik. Kemudian Sadik memberitahu Fatma jika surat perjanjian ngemplud sudah di tangannya. Fatma yang bahagia akan selalu menemani Sadik. Seviyorum. Terlihat Sadik bersama Pinar yang memberikan HP milik Tepik dan ada beberapa chattingan dan fotonya. Namun, Pinar yang matre karena kondisi ekonomi serba mahal, meminta 5.000 lira kepada Sadik untuk chattingan dan foto Tepik. Serasa info itu penting, Sadik membayarnya. Setibanya di apartemen, Sadik terkejut saat melihat foto Tepik yang berpakaian wanita. Lalu ia membaca pesan dari Sepdet yang mengajak check up dan membaca pesan dari inisial X yang merindukan sambil memanggil Tepik peliharaannya. Sadik bertanya-tanya ada hubungan apa Tepik dengan orang kaya seperti Kaan Holding dan Sepdet Koru. Tiba-tiba ada telepon masuk. Saat Sadik menerimanya, ternyata Pinar yang meminta 20.000 lira jika Sadik ingin melihat video yang terkunci di HP Tepik. Sadik yang merasa diperas oleh Pinar, ia meminta bantuan Macit untuk mengirimkan foto dan video ngempludnya bersama Pinar. Setelah itu, Sadik yang rebahan bersama Fatma, ada telepon dari Meral yang memberitahu jika Kiri kesayangannya meninggal. Terlihat Sadik bersama Fatma sedang menghadiri pemakaman Kiriknya Meral. Ayah wai. Malam berganti pagi, terlihat Sadik memanggil Pinar saat akan masuk ke sekolah. Diperlihatkannya foto dan video ngemplud Pinar bersama Macit. Pinar pun akhirnya bercerita jika dulu ia dijual oleh Tepik kepada Macit. Kemudian ia memberitahu kode untuk membuka video yang ada di HP Tepik. Scene berganti pada Macit sedang makan siang bersama rekannya. Tiba-tiba telepon masuk dari Queen. Alangkah terkejutnya Macit saat melihat Sadik yang menggunakan HP Tepik. Sadik yang sudah tahu kebusukan Macit, ia mengancamnya jika tidak memberitahu perihal Tepik. Macit yang tak peduli dan mengusirnya. Namun sebelum pergi, Sadik yang sudah berteman dengan si bos mafia, ia memperlihatkan video pengempludan si bos bersama Tepik dan keganasannya. Mendengar hal itu, Macit ngeleper dan akhirnya buka mulut perihal Tepik. Sadik yang masih belum puas, ia menanyakan 2 orang yang ada di video lagi. Ternyata 2 orang itu anak kembar Kaan Holding yang doyan menyiksa orang. Her zaman gariptiler. Saat Sadik ada di apartemen bersama Fatma, ia kedatangan Maide dan Rezan. Rezan yang kekeh ingin Sadik menjadi kambing hitamnya di pengadilan, sampai-sampai ia menghina tempat tinggal Sadik dan Fatma. Sadik yang mendengar Fatma dihina, Sadik memberitahu jika Fatma hanya menjual dirinya tapi tidak perasaannya. Berbeda dengan Rezan yang ingin mengkambing hitamkan Sadik dan menjual cintanya pada Arif. Setelah Rezan pergi, Sadik mengajak Fatma bertunangan sampai ke pelaminan. Mereka pun melakukan pengempludan. Esoknya Sadik yang sedang ngaso sambil menghubungi Pak Tahsin, namun telepon diterima oleh Nuri asistennya. Sadik memberitahu jika ia ada keperluan dengan Begia dan Kamil anak Kaan Holding untuk membahas Sepdet Korut dan Tepik Hasan. Nuri yang awalnya menolak akhirnya menyetujui setelah diberi video penyiksaan yang dilakukan anak Kaan Holding. Sesampainya di rumah Kaan Holding, ketika Sadik akan membuka hordeng, tiba-tiba Kamia dan Begia menyuruh menutupnya karena mereka berdua fobia terhadap cahaya. Tanpa basa-basi, Sadik memulai ceritanya. Hipotesis Sadik mengira jika Sepdet Korut dan Tepik Hasan sekongkol untuk memeras Begia dan Kamil menggunakan video penyiksaan mereka.
Mereka juga sama sedang mencari-cari Tepik namun tak kunjung mendapatkannya. Kemudian Begil dan kami menyuruh Sadik membawa Tepik kepada mereka. Setelah perbincangan selesai, tiba-tiba Yeter menghubungi Sadik untuk berhenti mencari Tepik karena ia bermimpi jika Tepik sudah bahagia di tempat yang seperti surga. Namun Sadik yang kagok asong menangani kasus Tepik, ia tidak peduli dengan perintah Yeter yang tak masuk akal. Kemudian Sadik menyuruh Pinar mengirimkan panggilan masuk 3 hari lalu di HP Yeter. Sarepna, Sadik bersama Maide yang sedang menceritakan keburukan Macit. Maide yang terkejut bercampur kesal meminta bantuan Sadik untuk menjebloskan Macit ke penjara. Sadik pun setuju membantu Maide dengan bayaran 300.000 lira. Setelah nego, Sadik yang akan pulang tiba-tiba terlihat Sadik yang selamat dari orang yang akan menabraknya tadi. Ia melihat pesan Pinar dan mengecek nomor siapa yang selalu menghubungi Yeter 3 hari lalu. Alangkah terkejutnya bahwa nomor itu milik Kadriye Koru. Dan ia beranggapan orang yang menyuruh Yeter memberhentikan penyelidikan Sadik ialah Tepik yang bersekongkol bersama Kadriye Koru. Pagi harinya terlihat Sadik akan menjebak Tepik untuk datang ke apartemennya. Kemudian Hoş geldiniz. setelah Hamzah anak buah si bos ditembak, Hamzah menjelaskan jika dirinya diperintah oleh Tepik untuk mencari uang 50.000 euro dari berangkas si bos. Sebelum Sadik menginterogasi Tepik, Sadik menanyakan apa motif Kadriye membantu Tepik. Kadriye yang sakit hati karena KDRT yang dilakukan Sepdet. Serasa info dari Kadriye cukup, Sadik melepaskannya. Sesudah Kadriye pergi, Sadik bertanya pada Tepik apa motif dari kejadian semua ini. Tepik pun menjelaskannya. Tepik yang dulunya bekerja sebagai germo di klinik Ahmed selalu membawa pesanan Kamis malam untuk si kembar. Namun ia sakit hati karena gigolonya dihabisi oleh 2 psikopat anak-anak holding sampai Sepdet yang bekerja bersama 2 psikopat tersebut menyembunyikan barang bukti sidik jari mereka. Setelah kematian gigolonya, Tepik meracuni Sepdet dengan bantuan Kadriye sampai mobil sedan hitam yang dipakai Sepdet tabrakan dan terbakar. Dalam motif kematian Ahmed, Tepik menyuruh Hamzah membunuh Ahmed karena takut Ahmed membongkar rahasianya. Akan tetapi, semenjak Sadik ikut campur, rencananya pun hancur. Lalu Sadik memfoto Tepik dan mengirimkannya kepada si bos jika pesanannya sudah ada. Terlihat Sadik membawa Tepik ke rumah tua dan menemui si kembar untuk mengambil hadiahnya. Ben nerede? Seusai mengambil hadiah dari si kembar, Nuri yang akan mengambil Tepik dibedil oleh Sadik. Setelah itu Sadik menemui si bos dan memberikan uang 50.000 euro miliknya. Si bos yang senang oleh kerja Sadik menanyakan apa kemauannya dan di mana Tepik sekarang. Sadik memberitahu jika Tepik ada di rumah si kembar dan meminta si bos untuk membasmi 2 alamat yang nanti akan Sadik kirimkan. Terlihat Sadik sedang santai sebat tanpa kopi, melihat dari kejauhan rumah si kembar yang dibakar oleh si bos. Hari ke-10 terlihat Sadik mengobrol bersama Rezan dan Arif. Arif meminta Sadik untuk jadi kambing hitam agar Rezan tidak dipenjara. Sadik yang setuju ia meminta bayarannya sekarang tanpa transfer. Rezan yang bahagia pun menyuruh Arif membayarnya. Sesudah uang ada di muka, tiba-tiba Sadik bicara jika ia akan mengambil uangnya dan tak sudi harus dipenjara, sambil memperlihatkan rekaman suara yang masih berjalan. Arif dan Rezan pun terkejut dengan sandiwara Sadik. Kemudian Sadik memberi 2 pilihan pada Arif. Pertama, mau jadi pahlawan yang berkorban demi Rezan. Kedua, pergi dan simpan uangnya lalu Arif akan aman. Seperti biasa, dalam hitungan 8 detik Arif memilih pergi tanpa uang. Sebelum Sadik pergi, ia berkata pada Rezan
jika Sadik yang baik hati sudah berganti nama menjadi Adil. Ending yang memperlihatkan Sadik pergi dari kota tersebut dan si bos membebaskan orang-orang di klinik juga menangkap Macit. Terima kasih para sosmedar yang sudah menyaksikan alur cerita kali ini, yang dimana superhero di film ini ialah Sadik yang berjuang membuka kedok keburukan dari Tepik dan membebaskan orang-orang yang disekap dengan bantuan si bos. Sekian dari saya, jangan lupa subrek dan share linknya, dan nantikan alur cerita selanjutnya.